Ini dompet keponakan Kang Mus. Ada KTP-nya, uangnya masih utuh, kartu ATM juga ada. Kalau HP-nya mungkin yang ini. Ya, ini saya yang beliin. Bukan saya yang beliin. Dia beli sendiri, tapi uangnya dari saya. Nggak saya kasih langsung. Uangnya... Nggak usah pusing, Kang. Masalah copet sama tukang todong kan udah di-handle sama Dik-Dik Murad Pipit. Jangan so tahu kamu. So tahu apa, Kang? Saya bukan pusing mikirin copet sama tukang todong. Tapi istri saya minta bikin syukuran. Syukuran apa, Kang? Syukuran udah punya SIM. Halo? Ubed, kamu ketemu Saeb? Enggak, Ada kontak sama Saeb? enggak, Kemana ya? enggak tahu. Saya ke markas barunya, tapi bangunannya udah berubah. Kok bisa? Dibangun, Di mana? deket alun-alun. Dibangun jadi apa? Udah, saya nanya Saeb, kamu malah ngajak ngobrol soal bangunan. Istri Kang Komar mau bikin syukuran kayak gimana? Mau ngundang tetangga? Enggak. Minta makan di restoran. Ajak atuh Kang. Ininya. Kang, kasbon aja sama Kang Mus. Saya udah 3 kali kasbon. Buat beli motor. Buat beli sepeda. Sama buat bikin SIM. Maaf Kang, Apa? saya mau pamit. Mau berangkat latihan tinju. Kirain mau usul. Sana pergi. Pergi! Iya Kang. Kenapa ya? Saya selalu ada problema. Problem. Problema? Semua orang punya problema, Kang. Iya, saya tahu. Kalau gitu Akang jangan ngeluh. Kamu jangan nasihatin saya ya. Bukan nasihatin, Kang, cuma ngasih tahu. Sama aja. Mau saya pesenin kopi lagi, Kang? Sama kue balok. Kalau kue balok belinya jauh. Itu problema kamu. Jangan ngeluh. Siap, Kang. Halo, Gimana? belum ketemu Kang. Saya udah cari kemana-mana. Sampai meriksa setiap angkot yang lewat. Waktu kamu 50 menit lagi. Nggak bisa dipasin sejam. Enggak. Mak, Kenapa Ici? saya Edo, Mak. Kenapa kamu lihat Mas seperti aneh gitu? Kirain teh Kang Emus. Masa nggak bisa ngebedain emas sama emus? Biasanya kan yang duduk di situ Kang Emus. Sehari ini udah dateng. Ece sih mah,
Edo, Ce. Masuk yuk. Sudah dapat tempat belajar sablonnya? Belum. Saya sebetulnya ada temen yang punya usaha sablon di daerah Harca Manik. Tapi saya nggak tahu boleh atau enggak kalau ada yang mau belajar di sana. Coba aja kamu tanya. Berarti saya harus ke sana. Nggak usah, telepon. Nomor teleponnya berapa? Kan itu nomor telepon teman kamu. Kenapa kamu nanya saya? Saya nggak punya nomor teleponnya. Makanya saya tadi bilang, saya harus ke sana. Saya ikut sekalian, biar langsung ngomong. Bisa izin, Bos? Jangan berdua tuh. Kalau berdua, nanti yang lagi ke sopir-sopir siapa? Sekali-sekali, Bos. Turun tangan, mewakilin anak buah. Iya. Ya udah saya pergi. Terima kasih, Bos. Yuk. Ma lagi apa? Emangnya kamu nggak bisa lihat? Emak lagi apa? Ngegosok batu. Ya kalau kamu udah tahu ngapain nanya? Buat apa? Buat dijual ke orang yang suka batu buat cincin. Sekarang lagi musim. Sebentar, Mak. Ini mah batu koral, Mak. Siapa mau pakai cincin batu koral, Mak? Bentar, saya mau pinjam helm dulu. Kamu mah dibonceng, nggak usah. Kan yang dibonceng harus pakai helm juga. Takut polisi? Masa udah banyak tato, masih takut sama polisi? Ini bukan soal tato sama takut polisi. Ini soal peraturan dan demi keselamatan. Bentar. Nah, yang buat cincin mah ini mah. Apa ini bukan batu koral? Bukan. Let's go, Rizko! Pakai amplas halus. Pelan-pelan ya, Mak. Ari emak, kenapa jadi ikut-ikutan Kang Emus? Biarin aja. Jangan diganggu. Lagi antum. Daripada rewel minta jajan bakso. Esi? Ya. Apa, Mak? Jangan bakso yuk. Ini dompet keponakan Kang Mus. Ada KTP-nya,
Uangnya masih utuh, kartu ATM juga ada. Kalau HP-nya mungkin yang ini. Ya, ini saya yang beliin. Bukan saya yang beliin, dia beli sendiri, tapi uangnya dari saya. Nggak saya kasih langsung, uangnya saya kasih istri saya, bibinya dia, adik ibunya dia. Terus sama istri saya, uangnya dikasihin ke dia. Terus sama dia, uangnya dibeliin HP ini. Dia tunjukin ke saya setelah dia beli. Dia seneng punya HP baru. HP dia yang lama rusak kecemplung di WC. Saya bingung. Kenapa HP bisa kecemplung di WC? Ah, sudahlah. Nggak usah diomongin. Nggak penting. Ya, Kang. Sekarang kamu mundur. 2 orang itu suruh maju. Waktu keponakan saya kehilangan ini, dompet sama HP, dia sedih, dia nangis, dia marah. Saya pamannya, nggak ikut sedih, nggak ikut nangis, tapi saya ikut marah. Kalau keponakan saya itu keponakan kamu juga, gimana perasaan kamu? Kalau keponakan saya itu anak kamu, gimana perasaan kamu? Sudah berapa lama kalian jadi tukang todong? Sudah berapa banyak dompet, HP, dan barang berharga lain yang kamu ambil? Sudah berapa banyak orang yang jadi korban? Sudah berapa banyak orang yang kamu bikin sedih, nangis, dan marah? Waktu orang lain yang jadi korban, kamu berdua masih bernasib baik. Tapi waktu keponakan saya yang jadi korban, kamu berdua apes. Sekarang saya bisa nyuruh Murad dan Pipit buat matahin tangan kamu berdua. Jangan, Kang. Oke. Ada pilihan lain. Kamu ke kantor polisi, menyerahkan diri, bawa barang bukti ini. Jangan, Kang. Nanti saya dikurung. Yang cari makan buat keluarga saya siapa? Ada pilihan ketiga. Mudah-mudahan di semua dompet ada KTP-nya. Di situ ada alamat korban kamu. Cari, kembaliin semua. Kalau sudah beres, lapor ke saya. Jangan coba-coba lari atau ngebohong. Saya bakal nyari kamu sampai ke lobang semut. Nanti bukan cuma tangan kamu yang patah, tapi leher. Iya, Kang. Pergi sekarang. Saya gimana, Kang? Kamu nggak mau ikut dia? Mana copet sama dompet Imas?
Waktu kalian sudah habis, kalian boleh pergi. Saya bilang kalian boleh pergi. Ini dompet kamu kan? Iya. Komplit. Bilang sama bapak. Iya. Pak, dompet saya udah kembali. Isinya utuh. Ya udah. Iya, Kang. Terima kasih. Dompetnya Imas udah ketemu. Dan Imas bilang isinya utuh. Laper nih. Akang bukannya baru makan kue balok 10? Itu mah hitungannya sarapan pagi. Akang mau makan apa? Karedok. Iya, Kang. Kamu yang nemuin dompetnya Imas? Emangnya udah ketemu? Kenapa, Kang? Kamu mau tahu aja urusan orang? Maaf, Kang. Urusan kamu itu karedok. Siap, Kang. Berangkat. Iya, Kang. Mau apa kamu? Disuruh Kang Mus. Kamu disuruh beli karedok malah ngobrol. Bukannya ngobrol, Kang. Cuma nanya. Sana jalan. Mau apa kamu? Disuruh Kang Mus. Nanyain dompet Imas. Kang Mus, bukan Imas. Iya, saya tahu yang nyuruh Kang Mus. Disuruh apa? Disuruh gabung lagi di sini. Kok Kang Mus nggak bilang sama saya? Nggak tahu, Kang. Kalau Kang nggak percaya, telepon aja Kang Mus. Nggak usah. Atau saya aja yang telepon Kang Mus. Bilang Kang nggak percaya. Nggak usah. Barusan saya bilang nggak usah. Ya nggak usah. Ya, Kang. Duduk. Ya, Kang. Kang. Kamu belum berangkat ke tukang karedok? Udah, Kang. Mana karedoknya? Belum, Kang. Tukang karedoknya nanya, karedoknya pedas atau enggak? Siap. Iya, Kang. Kamu atau anak buah kamu ada yang bantu nyari dompet Imas? Enggak, Kang. Saya di terminal. Cecep lagi nganter Bohim buat nyari tempat belajar sablon. Oke. Nggak salah kita ngopi di sini. Enggak. Emangnya kenapa? Kalau mau ngopi mah di warung aja atuh. Kalau di sini emangnya kenapa? Kan nggak bayar. Kafe ini kan masih di wilayah kita. Kalau nggak bayar mah, ya nggak apa-apa. Di sini enak, pakai AC, dingin. Silakan. Makasih. Kalau gratis, kenapa nggak sekalian pesan prenges-prenges? Apa prenges-prenges? Dasar kampungan, prenges-prenges itu kentang goreng.
French fries. Iya. Kamu kemana aja selama ini? Baik lagi ke masa lalu. Ngomongnya nggak usah diindah-indah, biasa aja. Baik lagi jadi penari latar. Terus ngapain kamu balik lagi ke sini? Tadinya saya dipanggil Bos Jamal. Kamu mau? Dipaksa, dipengaruhin. Terus? Saya disuruh nyusup ke jalan. Ketahuan sama Kang Mus. Mengajar macam-macam sama Kang Mus. Kamu dihajar sama Kang Mus? Enggak. Bos Jamal yang mau hajar saya. Terus? Saya dibelain Kang Mus, ditarik sama Kang Mus. Terus disuruh tugas lagi di sini. Jadi anak buah saya lagi? Iya. Kapan kamu siap tugas? Sekarang juga siap, Kang. Oke. Terima kasih, Kang. Tugas pertama, sekarang kamu pesenin saya es teh manis. Nggak mau? Mau, Kang. Cepet! Silakan. Terima kasih. Bebek mau ngapain ke sini? Kita kan mau ngerayain Bebek udah punya SIM. Makan di restoran. Iya, Papa kan udah janji. Waktu Bebek minta dirayain, kan Papa belum bilang iya.